Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, salah satunya nikmat sehat. Yang dimana berkat nikmat sehat itu kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbahagia. Amin. Amin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Kepada para guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perniagaan yang menguntungkan. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatil adn. Dzalikal fawzul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi di sini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ada berapakah rukun iman? 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada Allah dan Qadar. Bagaimana iman yang sempurna? Iman yang sempurna itu tasdiqun bil qalbi, iqra'u bil lisan, wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi, diyakini oleh hati. Kita itu harus yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Rasul, adanya kitab, adanya malaikat, adanya hari akhir dan Qadar dan Qadar. Lalu iqra'u bil lisan. Iqra'u bil lisan yaitu dengan kita bersalawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah. Jika kita bersalawat kepada Nabi, pasti kita percaya bahwa Nabi itu ada. Jika kita berzikir kepada Allah, kita percaya Allah itu ada. Lalu yang ketiga, wa amalu bil arkan, dikerjakan oleh anggota badan. Bagaimana kita sholat dan kita menjalankan sunnah Nabi. Jika kita menjalankan sunnah Nabi, berarti sebelum kita itu pasti sudah ada Nabi. Jika kita sholat, berarti kita itu percaya adanya Allah. Kenapa? Karena sholat itu berkomunikasi dengan Allah. Lanjut. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Allah itu menawarkan kepada kita itu, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Naon atuh perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih teh? Lanjut ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik jika kami mengetahui. Jadi perniagaan teh kita beriman ke Allah,
Rasul, terus berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Namun orang iman kepada Allah, Rasul, jangan berjihad di jalan Allah. Orang teh kan eta teh dijual, dibelina ku naon? Eta dibelina ku diampuni dosa, dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan diampuni dari azab. Jadi iman kita dibeli oleh Allah, jiwa dan harta kita dibeli oleh Allah, dibayarnya itu dengan diampuni dosa, diselamatkan dari azab, dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah itu saja yang bisa kita masuk surga? Tidak. Jika Allah tidak ridho, kita tidak akan bisa masuk surga. Masuk ke surat Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad." Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ridha Allah itu sangat penting. Jika kita hidup itu, kita harus mencari ridha Allah terlebih dahulu. Lalu di sini sampai ada orang yang mengorbankan dirinya. Berarti jika orang itu berkorban, berarti ridha Allah itu sangat penting. Jika kita selalu beribadah, selalu beramal baik, jika Allah tidak ridho kita masuk surga, kita tidak akan masuk surga. Jika kita di umur yang sebelumnya itu berbuat maksiat, berbuat kejahatan, lalu di akhir hayatnya itu kita beriman kepada Allah, lalu kita berbuat baik, itu sudah pasti Allah akan ridho kita untuk masuk surga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.